Jadi mereka itu ketika nanti dibangkitkan sebagaimana kondisi ketika dia mati atau meninggal. Karenanya kematian yang paling indah, kematian yang paling diinginkan oleh orang-orang mukmin itu adalah mati syahid fi sabilillah. Karena itu kematian yang paling indah. Atau setidaknya kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah ingkang taksih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan saengga dalu punika saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah. Sing gerah pun sehat berarti sehat sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat lan tiyang-tiyang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk barisan menika kala wau. Amin. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan lan keluarga ingkang wonten ing dalem saha panyuwunan doa-doa ingkang dados hajat kula panjenengan mugi-mugi tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Inna Allah azza wa jalla tabi'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwaffiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terus-menerus merangkai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama menjelang kepergiannya. Sehingga saat-saat wafatnya beliau sering sekali menerima wahyu. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini ada kalimat hatta tuwfiya aktsaru ma kanal wahyu alaih. Sehingga saat-saat wafatnya beliau sering sekali menerima wahyu. Maksudnya Nabi SAW wafat pada saat-saat wahyu turun begitu deras kepada beliau. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, sempurnanya penurunan wahyu sebelum wafat Rasulullah SAW. Jadi setelah beliau wafat tidak ada lagi wahyu yang turun. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang, aku bar nampa wahyu, berarti niki wahyu sing dodol pentol napa wahyu sing dodol sate. Nggih. Tidak ada. Jadi setelah beliau sempurna wahyu itu diturunkan oleh Allah ya, sebelum beliau wafat. Yang kedua, derasnya wahyu turun pada saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW merupakan
tanda dekatnya ajal dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu turun, ada sahabat yang kemudian membaca bahwa ini baginda Nabi sudah dekat dengan ajal beliau. Itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah. Ibaratnya kalau orang biasa tuh nggak ada yang dikabari, ujuk-ujuk gitu ya. Ini hari-hari ini kita tuh di televisi itu disuguhi dengan berita-berita kematian dengan berbagai cara yang sangat luar biasa. Ada yang tiba-tiba ditarik oleh ombak ke tengah laut, ya. Dan tidak 1-2 orang. Pinten 14 orang atau 13 orang, sehingga 4-nya meninggal, yang 9 selamat. Ada juga yang kematiannya karena orang lain, apakah sengaja ataupun tidak sengaja, atau yang orang tiba-tiba meninggal, banyak. Disitulah kemudian tidak ada satupun dari mereka yang dikabari oleh Allah. Ya. Begitu juga dengan kita nanti nggak dikabari, ya dikabari lah enak, yes. Nggak dikabari. Tapi baginda Nabi dikabari. Dengan turunnya ayat itu berarti sudah ada tanda-tanda beliau sudah dekat akan dipanggil oleh Allah. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, tanda-tanda di kita juga sudah ada sih, ya, diantaranya tadi kalau umur sudah sampai sekian, kalau rambut sudah mulai putih, ya. Sekarang sedang ada iklan besar-besaran yang kalau keramas pakai sampo itu rambutnya jadi hitam kembali. Ini bahaya. Ya. Nanti lupa kalau mau ada ujung usia. Aku nom meneh, urip meneh. Ini repot. Nggih. Jadi derasnya wahyu itu juga salah satu tanda beliau sudah dekat dengan ujung usianya. Menurut hadis ini tadi. Hadis yang 116 yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika ia mati. Sekali lagi, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika ia mati atau meninggal. Hadis riwayat Muslim, ayat nomor 2878. Inilah yang kemudian juga menjadi dasar, ya, karena kullu abdin, ya, setiap orang, ya, setiap hamba, yakni setiap mukallaf, baik yang merdeka atau budak, pria atau wanita. Jadi orang yang mukallaf, orang mukallaf itu orang dewasa yang bisa menanggung beban, artinya kena kewajiban syariat. Nah, itu namanya mukallaf. Jadi mereka itu ketika nanti dibangkitkan sebagaimana kondisi ketika dia mati atau meninggal. Karenanya kematian yang paling indah, kematian yang paling diinginkan oleh orang-orang mukmin itu adalah mati syahid fi sabilillah. Karena itu kematian yang paling indah. Atau setidaknya kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Syukur-syukur dalam kondisi ketika kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini menurut Dr. Mustafa Al-Bughawi, yang pertama, anjuran kepada manusia untuk melakukan amal yang baik
agar amal tersebut menjadi teman penghiburnya ketika di padang mahsyar. Jadi selalu berusaha, selalu berikhtiar agar kondisi kita itu selalu dalam kondisi yang baik, selalu dalam kondisi melakukan hal-hal yang baik, selalu dalam kondisi beramal amal yang baik. Kenapa? Karena mati itu sewaktu-waktu. Ya. Kemarin kita melihat berita ada seorang qari yang sedang membacakan ayat-ayat Allah dipanggil oleh Allah. Masya Allah, indah. Ada seorang khatib yang sedang berkhutbah, tiba-tiba kemudian dipanggil oleh Allah. Seorang imam yang lagi enak-enaknya sujud, tiba-tiba tidak bangkit lagi karena dipanggil oleh Allah. Itu sangat indah, luar biasa sekali. Karenanya kita berusaha untuk mendapatkan itu. Karena kita juga melihat betapa banyak orang yang sedang dalam kondisi menyekutukan Allah, atau setidaknya sedang bermaksiat kepada Allah, kemudian dipanggil oleh Allah karena ajalnya sudah tiba. Neng donya dadi omongan, di akhirat jadi napa Pak? Jadi siksaan. Yang kedua, dari hadis ini kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah, akhlak, dan semua perilakunya. Jadi kalau di dalam ayat itu ada yang menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Karena sesungguhnya dalam diri baginda Nabi itu ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan kehidupan di akhir-akhir, dan mereka banyak mengingati Allah. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya memperbanyak melakukan ketaatan dalam semua waktu, karena kematian boleh jadi telah dekat. Lebih-lebih ketika usia itu sudah sepuh. Ya, kalau di awal pembahasan kemarin disebutkan sampai pada usia ya, 60, 40 atau ketika sudah dewasa. Ini pelajaran dari hadis nomor 116. Dan bab ini sudah selesai, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang anjuran untuk memperbanyak melakukan kebaikan di akhir hayat. Dan tentunya anjuran ini sangat pas, sangat cocok dengan keberadaan kita bersama. Karenanya monggo kita berlomba, berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak kebaikan dalam kehidupan kita dalam segala bentuknya. Karena kebaikan itu tidak dibatasi dengan bentuk-bentuk ibadah mahdhah, tapi juga hal-hal yang keseharian yang mampu kita jaga itu juga bagian dari kebaikan. Contohnya dalam berperilaku, contohnya dalam bertutur kata, contohnya dalam bergurau. Pak mosor oleh guyon, boleh, tidak ada yang tidak boleh. Tetapi isi atau cara kita berguraunya harus dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya guyonan sampai menyakiti orang lain, itu tidak boleh. Karena kadang kita enggak terasa guyonan itu saking memele, nama memele. Itu ternyata yang
kita ajak guyon, itu pasti ada satu yang kemudian jadi bahan apa Pak? Guyonan. Nah, kalau istilah sekarang modern itu berarti itu dibully namanya. Kadang kita nggak sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Bahkan baginda Nabi dalam salah satu hadisnya itu melarang kita untuk memanggil seseorang itu dengan panggilan yang jelek. Tidak boleh. Walaupun memang kondisinya begitu. Misalnya orangnya kulitnya hitam gitu. Hitam, tidak boleh. Gitu. Tapi panggillah dengan nama panggilan yang baik. Nah, seperti itu juga bagian dari kebaikan. Kemudian bahkan ada kebaikan yang kadang terasa kecil. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Kalau dulu duri misalnya. Nah, kalau sekarang kita nggak pernah ketemu duri. Paku barangkali begitu. Itu hal-hal yang perlu kita perbanyak. Masih berapa menit? Masih 6 menit. Nggih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari beberapa hadis yang kita baca ini, mudah-mudahan mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Allah sudah memberikan peringatan. Allah sudah memberikan kepada kita arahan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan atau memperbanyak kebaikan di penghujung usia kita ini. Nah, salah satu yang harus kita perbanyak adalah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon petunjuk, memohon hidayah ya, dengan berbagai doa yang ada. Doa-doa yang biasa kita baca itu mengandung permohonan untuk diberikan petunjuk. Terutama doa ketika kita memohon kepada Allah ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku itu ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ya Allah. Anta khairum man zakkaha. Engkaulah zat yang maha membersihkan jiwaku. Jadi itu doa. Atau doa Allahumma, ya Allah, inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan ampunan. Wal ghina, dan kekayaan. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. 4 hal kita mohon. Allahumma inni as'alukal huda. Memohon kepada Allah petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan ampunan, penghapusan dosa, penghapusan kesalahan. Wal ghina, dan kekayaan. Maksudnya kaya ya kaya. Boleh kita memohon kepada Allah untuk dijadikan kaya. Jangan memohon untuk jadi miskin, tidak boleh. Harus mohon jadi kaya. Karena dengan begitu ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk, dia adalah orang yang bertakwa, dan kemudian dia diberikan kekayaan oleh Allah, insya Allah kekayaannya akan jauh bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi urutannya begitu. Tidak mohon kaya dulu, tapi mohon petunjuk dulu, mohon ketakwaan dulu, mohon ampunan, baru mohon kekayaan. Ini perlu doa, ini perlu kita cermati. Ya, ajaran baginda Nabi. Monggo kita amalkan dalam kehidupan kita, doa-doa seperti itu, mudah-mudahan menjadikan kita senantiasa berada dalam naungan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla, senantiasa dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.